warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Data Mining yang mengusut judul tentang sistem prediksi dan rekomendasi juga monitoring untuk tanaman. Di sini saya Asep Suhendar sebagai trainer dataset dan juga pembuat model, dan di sebelah saya ada Natasha Anggraini sebagai mengerjakan laporan PPT dan bagian video. Dan saya Muhammad Rusyadim, saya sebagai pembuat webnya. Baik, itu saja mungkin untuk perkenalannya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Natasha Anggraini untuk pembahasan pertama tentang abstraksi dan juga kata kunci dari judul yang telah kami buat. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk bagian halaman pertamanya, yaitu mengenai dari integrasi pemilihan jenis tanaman berdasarkan pH tanah dan sistem monitoring kesehatan vegetasi berbasis AI. Nah, pada halaman yang pertama ini yaitu ada abstrak dan kata kunci. Untuk abstraknya yaitu tantangan optimasi hasil pertanian melalui data lahan dan tanaman. Pendekatan data mining, regression untuk prediksi kelayakan tanaman berdasarkan pH tanah, dan clustering untuk deteksi anomali visual dan kondisi lingkungan tanaman. Integrasi menghasilkan rekomendasi komoditas dan pemetaan kesehatan vegetasi dinamis. Lalu untuk kata kuncinya yaitu data mining, regression, clustering, prediksi angka, dan pengelompokan data. Lalu yang selanjutnya adalah bagian pendahuluannya. Pada pendahuluan ini yaitu data besar di sektor pertanian belum dimanfaatkan secara optimal. Data mining menggabungkan matematika, statistik, dan AI untuk mengekstrak pola bermakna. Smart agriculture memungkinkan otomatisasi analisis kelayakan lahan dan monitoring vegetasi secara real-time berbasis kecerdasan buatan. Lalu untuk landasan teorinya yaitu data mining, proses mengekstraksi pola dan pengetahuan bermakna dari kumpulan data berukuran besar secara otomatis menggunakan algoritma matematika, statistika, dan kecerdasan buatan. Untuk teknik utamanya yaitu terdiri dari classification, association rule, recommendation system, regression, dan clustering. Lalu untuk peran dalam pertaniannya, data mining mendukung smart agriculture dengan mengekstrak pola tersembunyi dari data lahan dan tanaman untuk pengambilan keputusan berbasis data ilmiah. Untuk manfaat utamanya itu terdiri dari analisis kelayakan lahan otomatis, monitoring vegetasi real time, optimasi hasil komoditas pertanian, dan deteksi dini anomali tanaman. Lalu untuk landasan teori regresinya yaitu konsep regresi linear, yaitu adalah regresi teknik prediksi nilai kontinu berdasarkan data historis, model regresi linear Y sama dengan B0 tambah B1X tambah E, di mana Y adalah prediksi angka kelayakan tanaman dan X adalah nilai pH tanah. Parameter B0 intercept dan B1 slope diperoleh dari proses training data. Lalu untuk penerapan pada kelayakan lahan, yaitu regresi berperan krusial dalam menentukan kelayakan lahan untuk komoditas tertentu. Dengan input pH tanah, sistem memprediksi skor kelayakan tanaman secara otomatis. Output digunakan sebagai dasar rekomendasi komoditas pertanian yang optimal dan efisien berbasis data ilmiah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Asep. Baik, terima kasih untuk Natasha yang telah memberikan kesempatan untuk saya melanjutkan pembahasan ataupun presentasi selanjutnya. Oke, kita lanjutkan tentang landasan teori ataupun clustering. Dari sini ada dua topik utama, yaitu adalah konsep dan juga metode. Nah, di sini konsep yang kami pilih adalah clustering, yang merupakan teknik pengelompokan data tanpa label dari target awal berdasarkan kemiripan fitur antara dua data dalam konteks monitoring vegetasi
clustering digunakan untuk evaluasi visual daun dan kondisi fisik tanaman secara otomatis. Data tanaman dikelompokkan menjadi kategori normal dan anomali guna mendukung deteksi dini penyakit sebelum menyebar. Nah, untuk peran dalam smart agriculture-nya, clustering ini berperan sangat krusial dalam sistem smart agriculture dengan menganalisis pola kondisi lahan dan tanaman secara real-time. Algoritma seperti K-means mengelompokkan data lingkungan untuk mengidentifikasi zona anomali. Integrasi dengan AI menghasilkan pemetaan kesehatan vegetasi dinamis yang meningkatkan efisiensi pengelolaan lahan berbasis data dan ilmiah. Untuk metode penelitian, di sini kami menggunakan tools utama yaitu Google Colabs, juga penambahan Kaggle Notebooks dikarenakan pada saat proses training data pada Google Colab itu ada keterbatasan karena harus memiliki tingkatan premium dalam trainingnya. Nah, dikarenakan demikian, saya mengganti platformnya ataupun toolsnya menjadi Kaggle Notebook yang lebih stabil dan juga ada fitur gratis untuk GPU pada saat trainingnya, seperti itu. Juga bukan penambahan tetapi tools yang lainnya, terutama pada saat menguji apakah si data itu sudah ideal ataupun belum dengan Python. Dan ketika sudah ideal, maka saya juga menambahkan NumPy, Matplotlib, Seaborn, dan juga Scikit-learn. Untuk alur kerjanya, import pustaka data, e-gestation, AIDA, pemprosesian, dan pemodelan cerdas. Lalu dataset crop recommendation CSV dengan 2200 entry yang dibutuhkan. Nah, untuk eksplorasi data dan kolerasi fitur, statistik ringkasan atribut lahan, NPK, pH, dan juga tanah dari dataset, insight kolerasi fosfor P dan kalium K sangat kuat. Dalam rasionya R sama dengan 0,74 dan pH lemah terhadap kelembaban dengan R sama dengan 0,21